Ada yang bisa baca? Banyak Ustaz. Ada bisa baca? Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ila akhir. Innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima sawa'un 'alaihim a anzartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalis tsaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alif bainal mashalati wal ukhra wa tarakahu am lam tunzirhum la yu'minun. Bacata ia unie mengisi waktu karena guru tak masih berhalangan. Kita mengisi waktu, kita baca tafsir Jalalaini ayat ke-6 dan seterusnya. Innal ladzina kafaru majpunna wawang kafire wawang masakae ka Abi Jahlin pada Abi Jahal wa Abi Lahabin dan nia Abi Lahab
wa nahwihima dan mia pada ia dua ro sawaun alaihim padai pada mui alaihim masrialina menandro la anzartahum apakah dinasihati mereka bitahqiqil hamzataini ipanasai iro due alifna makadai aan zartahum wa ibdali tsaniyati alifan nanya ipatamai alif antara iro alif A1 A pertama dengan A kedua maka dari anzartahum. Kalau Imam Qalun dengan Abu Amr bitahqiqil hamzataini wa idkhalil alif, jadi nabacai napat tamai alif antara ro dua hamzah maka dai anzartahum. Imam Qalun, kita sudah tahu sejarahnya Imam Qalun itu ahli qiraah, ada keajaiban birepong Allah Ta'ala tujunna Imam Qalun biasa yang kelinga maka dari Imam Qalun tuli dia naring kelinga mataruh bukan mataruh ndak mendengar, jadi biar teriak di dekatnya telinganya pakimi tidak negar, tapi ku mengaji teneng kelinga. Ya apa biasa ini tak balik kapan ku mengaji masih terganggu ki itu biasa lo. Aku pernah pesantren di Gaga biasa ku engka masyarakat Imam Qalun yang tak balik ya ku salawa masih mengaji masih merasa terganggu tapi kalau mau nih eletongnya sampai jam 10 tidak terganggu. Ini Imam Qalun yang terbalik. Kalau Imam Qalun tidak mendengar, tapi kalau Al-Quran dibaca dengar. Ini yang membacanya ini termasuk Imam Qalun itu bitahqiqil hamzataini wa idkhalil alif napattamai bainahuma napattamai napanasayru alifuna ta napalepai anzartahum. Terus ada lagi watashilihima, yang ketuan reguru tak bacai kiraat pada padannya Warsh Siba Ibnu Katsir nabaca iro tashilihima, jadi ro alipuna de namanasa anzartahum, menipi cara tepu iro anzartahum. Tentu kan di Mahat ini kita sudah datangkan Syekh dulu ya, Syekh Fathullah yang ahli qiraah asyara itu, ulama dari Mesir, untuk mengajar kita semua ini. Ini di Mahat alhamdulillah banyak murid-muridnya. Itu sengaja dulu kita bawa karena di kampung Ta ini kan banyak pesantren tahfiz. Nah,
Kita mau bagaimana gurunya ini kita kita latih qiraah. Jadi bukan murid-muridnya, guru-gurunya, supaya nanti mengajar murid-muridnya. Nah, insya Allah qiraahnya bersanad ya, karena kan ilmunya Al-Quran itu kan harus ada gurunya. Kita harus mendengar ya, mendengar dari gurunya. Nah, ada juga baca wa idkhalil alif bainal mashala. Jadi angka tu baca makada dena pandasai tepu alipuna tapa nania natareto alipu antarana napalepai anzartahum ya. Kemudian wal ukhra wa tarakah am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah tadi apakah dinasehati atau tidak dinasehati? La yu'minun. Itu nama tepuk. Nah, jadi ronangi aan itu kalau ulama mufassir katakan istifham min ajli taswiyah. Ya, istifham min ajli taswiyah. Jadi pertanyaan itu muncul untuk persamaan. Jadi sawaun alaihim. Jadi sawaun di sini apa posisinya? Kenapa sawaun? Kenapa dirapat di situ? Kenapa? Hah? Kenapa bukan sawaan? Kenapa? Khabar. Oke. Ya, khabar. Ketua sisanya itu khabar daripada inna. Ketutupan ritata kalau kita baca, anak-anakku baca i'rabul Quran, ada buku namanya i'rabul Quran, kita baca juga itu ada memposisikan sawaun ini sebagai mubtada juga. Jadi innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Setengah-tengah na yero orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, sama halnya bagi mereka dinasihati dan tidak nasihati, sama halnya tidak beriman. Kemudian kalau kita lihat tafsirnya Ibn Syarawi, innal ladzina kafaru, bagi Syarawi itu orang kafir itu ada dua. Ada tipenya menurut Syarawi dalam tafsirnya itu katakan bahwa wal kafiruna kismani. Jadi tak bagi dua menurut Syarawi. Ada orang kafir dibecangan ya Quran, kemudian diterangkan, diajak beriman, awalnya mendengar, kemudian ujungnya nanti beriman. Tapi ada orang kafir dibacakan Al-Quran, diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama, pada ujungnya nanti juga tidak beriman, bahkan melawan, mengingkari. Nah inilah nanti di ayat berikutnya itu khatamallahu ala qulubihim. Nah kokoi tafsir Jalala ini naleki andre guruta akal rafang Abi Jahal, innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahab. Kenapa Abi Jahal menjadi contoh?
kita lihat Abu Jahal itu nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Dia min Quraisy Al-Kinana. Dia itu orang pintar, bukan orang bodoh. Itu Abu Jahal orang pintar, maka dikenal dengan Abu Hakam, orang pintar itu. Bahkan itu ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempatnya dulu rapat orang-orang Quraisy. Yang bisa rapat di situ petinggi-petinggi saja, kurang lebih 50 orang saja yang bisa masuk di ruangan itu. Abu Jahal ini dikasih istilah yelengi aseng oko Darun Nadwah itu Abu Hakam. Dene pamulai rapai ko digalena. Orang pintar itu Abu Jahal. Orang pintar. Tapi kenapa dia dikenal dengan orang kafir? Bahkan diangkat namanya di sini sebagai contoh. Karena kepintarannya itulah tidak pernah melihat Muhammad sebagai nabi. Dia selalu tiap hari lihat Muhammad, tapi dia melihat sebagai Muhammad, bukan sebagai nabi. Di situ bodohnya. Makanya Nabi kenal Abu Jahal. Makanya kalau kita lihat al-kafir itu, kufur itu, kalau kita lihat tafsir, misalnya tafsir isyarat, itu dikatakan satrun ni'am. Jadi kafir itu kayak menutup nikmat. Salah satu nikmat kan dengan datanya Rasulullah SAW itu nikmat. Andai tidak ada Rasulullah SAW, Anda semana ki, tidak ada yang mengerahkan kita ke kehidupan yang lebih baik, yang terarah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi bahkan ya, keberadaan Rasulullah SAW itu Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya Tuhan melalui Rasulullah SAW. Di antaranya itu kan Nabi puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis. Itu kan ada penelitian yang mengatakan bahwa di tubuh tak ini, itu penelitian, justru penelitian ini bukan dari orang Muslim, dari non Muslim yang meneliti bahwa ada racun dalam tubuh tak itu, obatnya hanya menahan makan 8 hari sebulan. Itu kan puasa Senin Kamis. Bukankah nikmat itu? Itu nikmat. Jadi makanya dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum. Itu kan wala in kafartum. Ini Allah memakai bahasa kafir juga di situ. Kufur nikmat. Jadi kan guru Ta'ra, kalau kita lihat tafsir isyarat itu memberikan pengertian kafir itu adalah satrun ni'am, menutupi nikmat. Ketongkornya jadi cover kan kayak misalnya cover ini kan penutup buku ya, tertutup ki. Nah, dia tidak melihat. Itulah Abu Jahal. Di samping kepintarannya, disitulah bodohnya. Bahkan Abu Jahal itu ada sejarah mengatakan itu Abu Jahal selalu nguping. Ya kau mengaji Nabi Muhammad SAW kubolana menguping sampai mau percaya, ini yang dibaca Nabi ini, wah ini bukan buatan manusia ini. Tapi rapat
pada saat ketemu dengan petinggi-petinggi kafir Quraisy, kesimpulannya maka daya kue di mata pak, wah, nonoi derajat nama tu ye, tidak ada nilainya sama kaumnya, tidak ada nilainya sama kaumnya. Sebab kolena, makanya Rasulullah SAW itu biasa kan berdoa, dia katakan bahwa ya Allah, berikan kekuatan agama Islam dengan masuknya Umar Islam dengan Abi Jahal, Abi Hakam, karena orang ini banyak pengikutnya. Nah, itulah istilahnya Rasulullah, Nabi yang memberikan istilah Abi Jahal. Kalau orang Darun Nadwa memberikan Abu Hakam. Jadi di kaumnya itu terhormat sekali dan sangat bijaksana sekali menurut kaumnya. Sehingga Komelo rapat Darun Nadwa umur 25 tahun itu sudah hebat sekali itu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Nah, makanya dikatakan di sini wagairihima. Kenapa? Kalau menurut Guru Tasanusi Baco, Abu Jahal ini tidak mengikat waktu dan ruang. Ini hanya contoh saja. Jadi bisa saja ada Abu Jahal sekarang. Bisa. Kalau ada yang menginjak-injak keban Abu Jahal, dikatakan Abu Jahal karena kan mengingkari kebenaran, tidak melihat kebenaran, mengingkari kebenaran, menginjak-injak kebenaran. Jadi kalau bahasanya Guru Tallahu Yarham Sanusi Baco itu, dia katakan bahwa kalau ada orang pintar sekarang yang menginjak-injak kebenaran, itulah Abu Jahalnya abad 21. Abad 21. Dan kalau kita lihat penafsiran syar'i bahwa kafir dibagi dua, ada yang dibacakan Al-Quran kemudian ujung-ujungnya nanti beriman. Kita lihat ini dakwah berarti tidak pernah berhenti ya, bukan berarti kalau orang kafir itu jangan kita dakwah, tetap kita dakwah, tapi dengan bil ihsan, tidak mengejek agama orang. Apalagi di negara kita kan ada undang-undang ITE, kemudian tentang menjelekkan agama atau apalagi pelecehan agama, mengejek agama orang, itu jangan. Kita tetap berdakwah, karena anaknya Abi Jahal itu, di antara anaknya itu ada sahabi, itu Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya ada sahabat. Ada masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dikatakan syarawi itu, ya kita tetap berdakwah, karena modelnya orang kafir itu dua, ada nanti yang mendengar dan ada memang nanti tidak mendengar. Tapi cara kita berdakwah tentu dengan baik. Nah, makanya kita di sini kan, di pesantren ini diajarlah oleh guru-guru tentang metode menyampaikan dengan ihsan, berdebat dengan ihsan. Kemudian apalagi Abi Lahab. Abi Lahab ini diangkat juga sebagai contoh di sini. Kenapa ini Abi Lahab? Abi Lahab ini kan pamannya Nabi. Saudaranya bapaknya, Geru Syakik. Jadi bahkan saking waktunya lahir Rasulullah SAW itu, Abi Lahab saking gembiranya lahir Muhammad SAW dulu itu, dia merdekakan hambanya. Lihat
Kita gembira karena ada Nabi, kita adakan maulid. Abi Lahab saja gembira. Bahkan sebelum sebelum kenabian, Abi Lahab ini menikahkan anaknya dengan anaknya Rasulullah SAW. Ada namanya anaknya Abi Lahab itu Utbah dan Utaibah. Itu menikah dengan anaknya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Tapi setelah Nabi ditantang, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dia menantang kenabian, meminta anaknya cerai. Nah, ini orang tua biasa begini. Kalau mak bayi sangi pada mak bayi sadin si puji suruh tu anak nama C. Nah, kalau otak tak kita, pikiran tak kita, Allah nanai kalau dia mesti puji pace senanai. Apalagi biasa ya, biasa terjadi tapi jarang nih. Dulu biasa jemaah haji, jemaah umroh, jemaah haji, anaknya berhasil dari segi ekonomi. Nah pendek ni indok na urane, indok na makun raya. Jadi mak bayi sengereke menrek Mekah, habis menrek Mekah. Anak-anaknya pendek. Jadi maka dia beneno pendek ya indokku, iko pendek tu indokmu. Akhirnya cerita nah. Letu Mekah matu. Ya entah apa yang terjadi, cekcok ini baisan. Cekcoy pada nama baisan. Entah tahu apa gara-gara cere, gara-gara apa enggak tahu. Ini biasa terjadi. Pas liswi, surutona nama serang. Paling dan si puji. Ini sudah bukan haji mabrur ini. Enggak tahu haji apalah namanya itu. Jadi jangan tidak seperti itu harusnya ya. Dan ini kan Abi Lahab itu kan sudah diterangkan di suratul Masad ya, tabat syada. Nah disinilah keajaiban Al-Quran. Turunnya itu apa? Tabat syada Abi Lahab. Itu kan dulu Rasulullah SAW kan berdakwah di Bukit Safa, mengumpulkan orang di Bukit Safa. Mungkin maka dia bilang apa aku yang paling posisi puluh ke yang belum podak ke itu kan orang terpandang mereka semua itu di kaumnya. Pada saat di posisi puluh yang kemudian Nabi menerangkan dengan dakwanya dengan agama Islam, Abu Lahab justru mengatakan makku yang paling posisi puluh ke. Nah inilah biasa orang tidak nyambung. Nah ini biasa bicara tahu yase yang kemakan sombut tuh ya yase. Dia na sombut tahu dia tapahangi. Ya, wedding ama dia tapahangi ini dia tapahangi. Itu ini kayak Abi Lahab. Ini menganggap Nabi lah seperti itu. Meremehkanlah, mengingkarilah, menertawakanlah karena nggak paham. Jadi kita juga belajar dari peristiwa ini. Siapa tahu ada orang pidato di depan atau ada orang ceramah, baru kita mau simpulkan ini pidato ini sombong. Barangkali orang tidak sombong, barangkali kita yang tidak paham. Nah, di sini keajaiban Al-Qur'an tuh tabat syada Abi Lahab. Kemudian itu kan Abi Lahab itu sudah diberitakan jauh sebelum terjadi ini ya. Tabat syada Abi Lahab. Kemudian pada saat Abi Lahab meninggal di tahun 2 Hijriah itu, apa yang terjadi? Disitulah orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa disinilah keajaiban Al-Quran. Dia pembaca peristiwa Abi Lahab terjadi sudah diterangkan di Al-Quran. Bagaimana Abi Lahab meninggal,
menyedihkan, ya, karena mengandalkan hartanya. Abi Lahab itu meninggal, ada, kalau kita lihat sejarah, ada sejarah mengatakan busuk badannya, busuk badannya, padahal hartanya tuh banyak sekali. Dan dia terkenal, Abu Lahab kan memang muasir itu makedi. Ya, koto sogi makedi, ya makedi wajar, tapi koto pedi makedi. Nah, coba orang di situ, orang saat itu mengatakan bahwa disinilah keajaiban Al-Quran. Nah, di tafsir ini dikatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi tentu orang yang seperti tipe yang seperti ini modelnya, Abi Lahab dan Abi Jahal atau semacamnya, pasti sifatnya ini masih ada. Ini tidak mengikat waktu dan ruang. Ini ada terus. Makanya dikatakan wanahwihima atau semacamnya. Apa? Begini modelnya, dikasih a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau kita sudah berdakwah, kemudian kita temukan tipe seperti ini, kita jangan bersedih, karena tugas kita hanya menyampaikan. Selanjutnya bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Yang bikin pusing kita ini kalau urusannya Tuhan juga kita mau urus. Urusannya Tuhan mau mengurus. Sama kan Nabi Ibrahim dulu waktu azin fin nasi bil haji ya'tuka rijala, disuruh berseru, disuruh memanggil orang setelah membangun Ka'bah. Nah, tidak ada di YouTube saat itu, tidak ada di sosmed. Bagaimana caranya teriak? Ya tugasnya teriak. Tugas menyampaikan bukan tugasnya Ibrahim, tugasnya Tuhan. Jadi tugasnya kalian ini datang pada saat guru tak belajar. Tugas paham tidak paham bukan urusan tak. Tapi jangan ku tidur. Datang saja. Napa lima kedepan Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wallahu a'lam bishawab. Allahumma alimna Allahumma alimna Al-Fatihah.